Makanya Nabi SAW di antara keistimewaannya tidak pernah menolak orang yang meminta kepada Nabi SAW dan selalu berinfak dan bersedekah di jalan Allah Azza wa Jalla. Bahkan dikatakan ketika datang bulan Ramadan, Nabi SAW merajaah Al-Quran dengan Jibril alaihi salam, maka kedermawanannya seperti angin yang berhembus. Dan ini nggak bisa dilakukan bagi orang yang tidak memiliki harta. Maka di sini seseorang ya ikhwah, apabila dia punya harta dan dia ketika keluar mencari nafkah, dia niatkan agar dia bisa bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan ibadah-ibadah yang berkaitan dengan harta, ya. Maka dengan niat yang jujur, Allah Ta'ala akan memudahkan langkahnya. Kalau tidak seperti itu, maka harta ini memiliki dampak yang buruk. Harta sebab seseorang berbuat syirik kepada Allah, dan harta sebab seseorang kufur kepada Allah Azza wa Jalla, dan harta sebab orang merendahkan orang lain, dan harta yang paling sering terjadi pertikaian antara dua orang, dan harta yang paling sering terjadi permusuhan dan kebencian, bahkan sampai menumpahkan darah, ya. Maka harta ini memiliki fitnah yang sangat besar kalau seseorang tidak menggunakannya dengan baik. Dan Allah berfirman di dalam Al-Quran, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Celakalah kalian orang-orang yang takatsur. Takatsur memperbanyak harta. Bahkan kata para ulama, semua yang memperbanyak dari hal-hal yang melalaikan kepada Allah itu termasuk takatsur. Sampai sebagian mereka mengatakan kitab, subhanallah. Sebagian penuntut ilmu, dia hobi mengumpulkan kitab. Tapi kitabnya tidak bermanfaat, jadi koleksi aja di rumah. Ya, jadi pajangan-pajangan yang indah untuk dilihat, bukan menjadi marja, ya, tempat referensi atau memang dia baca dan dia butuhkan. Sebagian mengatakan ini juga termasuk dari bab takatsur. Walaupun yang seringnya takatsur itu berkaitan dengan anak dan harta. Ya. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Makanya harta ini memiliki fitnah, ujian. Bahkan fitnahnya umat ini, umat Nabi SAW itu berkaitan dengan apa? Harta. Kata Nabi SAW, Inna likulli ummatin fitnah. Wa fitnatu ummati al-mal. Sesungguhnya setiap umat memiliki fitnah, dan sesungguhnya fitnah umatku adalah harta. Artinya umat ini terfitnah dengan harta, membuat dia tidak bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram, semuanya diambil. Kemudian harta yang tidak boleh dia pakai. Kemudian juga harta membuat dia memutus hubungan silaturahim dan seterusnya. Maka fitnah umatnya Nabi SAW itu ada di harta. Dan Nabi SAW juga mengatakan di dalam hadis yang lain, fa wallahi mal faqr akhsha alaikum. Demi Allah, aku tidak takut kepada kalian kefakiran. Nabi SAW tidak takut terhadap kefakiran, karena dunia akan dibuka oleh Allah Azza wa Jal, dan orang yang fakir pun bisa bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Kata Nabi SAW, mal faqr akhsha alaikum. Aku tidak takut kepada kalian kefakiran. Walakin akhsha alaikum an tubsata alaikumud dunya kama busitat ala man kana qablakum. Namun aku khawatir dan aku takut dunia dibentangkan kepada kalian, dibuka selebar-lebarnya kepada kalian, sebagaimana dibukanya dan dibentangkannya dunia kepada orang-orang sebelum kalian. Fatanafasuha, maka kalian berlomba-lomba dalam mencari dunia, kama tanafasuha, sebagaimana orang-orang sebelum kalian berlomba-lomba, wa tuhlikukum kama ahlakatkum. Maka dunia ini akan membinasakan kalian sebagaimana orang-orang terdahulu binasa dengan dunia. Ya, jadi kalau udah dibuka itu ada tanafus, berlomba-lomba. Makanya paling sering terjadi hasad, dan juga terjadi pertikaian, permusuhan, kebencian, dua orang yang bertanafus, berlomba-lomba dalam bab dunia. Dia berlomba-lomba, ya, saling menjatuhkan satu dengan yang lainnya. Maka terjadi tadabur, saling membelakangi, saling menjatuhkan, saling menjelekkan, dan seterusnya. Bahkan bisa membinasakan mereka. Sebagaimana orang-orang sebelum kita dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla lewat harta. Nah, makanya harta ini fitnah. Sampai kata Imam Ahmad rahimahullah, ubtulina bid-dharra fasabarna, wabtulina bis-sarra falam nasbir. Kita apabila diuji oleh Allah dengan kesulitan, kita sabar. Tapi kalau kita diuji dengan kemudahan, kadang kita tidak sabar. Karena setiap keadaan, ya ikhwah, memiliki ibadah masing-masing. Ketika orang dikasih kesulitan, ibadahnya apa? Ketika orang sulit, sakit, apa ibadahnya? Sabar. Sabar ibadah bukan? Ibadah. Jadi sabar ibadah dikala sulit, dikala sakit, dikala musibah. Ketika dalam keadaan kaya, sehat, afiah, keselamatan, ibadahnya apa? Syukur. Jadi syukur, sabar ini ibadah. Maka Imam Ahmad, kadang kita ditimpa kesulitan, sabar, nah kita sabar. Dan sering diingatkan tentang sabar. Sabar ya akhi, sabar ya akhi. Tapi subhanallah, kalau dikasih kemudahan, lam nasbir, kita tidak sabar. Tidak sabar di atas maksiat, tidak sabar di atas kelalaian, tidak sabar di atas memanfaatkan harta dengan baik, ya, tidak sabar terhadap tanafus, perlombaan, dan seterusnya. Nah, ini fitnah harta. Nah, ini muqaddimah yang berkaitan dengan harta. Intinya harta ini dia ada manfaat di sisi lain dan ada ujian di sisi lain. Maka seorang mukmin dia memanfaatkan hartanya dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian ya ikhwah, poin selanjutnya kita ingin membahas tentang nama Allah Ar-Razzaq. Nama Allah Ar-Razzaq.
Allah Ta'ala menamakan dirinya dengan Ar-Razzaq dan Ar-Raziq. Allah namanya Ar-Razzaq dan Ar-Raziq. Dua-duanya ada di dalam Al-Quran. Ar-Razzaq dan Ar-Raziq. Ar-Razzaq itu dalam surat Az-Zariyat ayat 58. Innallaha huwa ar-Razzaq dzul quwwatil matin. Innallaha huwa ar-Razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah adalah Ar-Razzaq, yang maha pemberi rizki. Dzul quwwatil matin, yang memiliki kekuatan dan keperkasaan. Sedangkan Ar-Raziq itu ada di dalam surat Al-Jum'ah ayat 11. Ada di dalam beberapa tempat, di antaranya surat Al-Jum'ah ayat 11. Wallahu khairur raziqin. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberikan rizki. Maka nama Allah Ar-Razzaq dan Ar-Raziq. Apa maksud dari nama ini? Kata para ulama, maksud dari nama Allah Ar-Razzaq dan Ar-Raziq, Al-Mutakaffil bi arzaqil ibad. Al-Qa'im ala kulli nafsin bima yuqimuha min qutiha. Maksudnya Allah yang menjamin semua rizki-rizki hambanya. Jadi Ar-Razzaq yang maha pemberi rizki adalah yang menjamin semua rizki-rizki hambanya. Dan Al-Qa'im ala kulli nafs, yang menjamin semua jiwa dari kebutuhannya. Yang menjamin semua jiwa dari kebutuhannya. Ya, makanya yang menanggung, yang menjamin semua rizki-rizki hamba, bahkan semua makhluk siapa? Allah Azza wa Jalla. Jadi semuanya rizki itu mutlak datangnya dari sisi Allah, walaupun sebabnya berbeda-beda. Cuman tetap pada hakikatnya yang memberikan rizki Allah Azza wa Jalla. Seseorang bekerja di perusahaan, dia dapat rizki berupa gaji dari atasannya. Itu sebab. Tetap yang memberikan rizki siapa? Allah Azza wa Jalla. Seseorang berniaga, dia jualan ini, jualan itu. Kadang dia dapat keuntungan yang banyak, kadang dia dapat keuntungan sedikit, dan seterusnya. Maka semuanya sebab. Sedangkan tetap yang memberikan rizki adalah Allah Azza wa Jalla. Kadang Allah memberikan kepada seorang hamba rizki yang besar tanpa sebab dari dirinya, tapi dikasih rizki oleh Allah dengan kemudahan dari Allah Azza wa Jalla. Seperti misalnya dia punya rumah, tiba-tiba rumah tersebut atau tanah rumahnya dia dibeli sama pemerintah dengan harga yang sangat besar, karena pemerintah butuh buat pelebaran jalan. Akhirnya tanpa disadari dia bisa dapat 2 hingga 3 M misalnya, di luar prediksi dia. Sedangkan mungkin rumahnya di daerah, bukan di jalan utama. Nah ini sebab. Tetap yang memberikan rizki siapa? Allah Azza wa Jalla. Ya, Allah yang memberikan rizki. Makanya tidak boleh menisbatkan rizki kepada selain Allah. Ya nggak boleh dia menisbatkan rizki kepada kepintarannya, kecerdasannya, dan yang lainnya. Dia kuliah sampai memiliki keahlian bangunan atau obat-obatan atau yang lainnya. Kemudian dia pakai keahliannya untuk mencari rizki. Dia dapat rizki. Maka tetap itu sebab. Yang ngasih rizki siapa? Allah Azza wa Jalla. Maka itu maksud dari firman Allah, dari nama Allah Ar-Razzaq. Al-Mutakaffil bi arzaqil ibad. Yang menjamin semua rizki-rizki hamba Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu tidak boleh, artinya tidak boleh seseorang menisbatkan rizki kepada selain Allah, dan tetap dia harus minta rizki kepada Allah Azza wa Jalla Ar-Razzaq. Maka kata Allah, fabtaghu indallahi rizq. Mintalah rizki kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, dia minta kepada rizki karena sebab-sebab ini bisa terjadi dengan izin Allah. Allah yang menghendaki sebabnya sebagaimana yang Allah inginkan agar si hamba tadi mendapatkan rizki Allah Azza wa Jalla. Bisa dipahami ini ya? Makanya lihat subhanallah. Ketika seorang hamba tidak memiliki keahlian apapun juga, rizkinya mutlak dijamin oleh Allah. Maka antum lihat bayi yang lahir belum bisa bekerja, belum bisa mencari nafkah, mutlak dikasih rizkinya oleh Allah. Maka dia dikasih ASI lewat susunya, lewat ibunya, kemudian ibunya dikasih makan oleh Allah dengan makanan yang bisa menghasilkan ASI tadi. Karena si bayi ini belum bisa mencari rizki, makanya Allah jamin rizkinya. Ya. Begitu juga ketika di dalam rahim, anak di dalam rahim mutlak dikasih rizki oleh Allah Azza wa Jalla lewat makanan ibunya. Kemudian juga hewan-hewan, antum lihat anak-anak hewan yang dia belum bisa mencari rizki, maka dia dikasih rizki oleh Allah Azza wa Jalla hingga anak-anak itu bisa tumbuh besar. Dan Allah yang mengajarkan bagaimana mereka mencari rizki. Gak ada itu sekolahnya. Ikan di laut ada gak sekolah khusus? Ikan nila diajarin sama gurunya, antum nanti nyari makannya kayak gini. Ikan lele kayak gini, gak ada. Mutlak Allah ilhamkan kepada mereka gimana mereka untuk mencari rizki dengan caranya sendiri. Maka Fir'aun ketika bertanya kepada Musa, qala fama rabbukuma ya Musa. Wahai Musa, siapa Rabb kalian berdua? Maksudnya Musa dan Harun. Maka kata Musa alaihissalam, Rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Rabb kami yang memberikan segala sesuatu penciptaannya, thumma hada, kemudian memberikan petunjuk. Artinya dikasih petunjuk oleh Allah bagaimana mereka bisa hidup di dunia ini. Yang di darat, dari singa dan macam-macam hewan darat, diciptakan oleh Allah dan dikasih petunjuk bagaimana mereka bisa mencari rizki tanpa sekolah. Yang di laut, ikan-ikan diciptakan oleh Allah dan dikasih petunjuk bagaimana mereka bisa mencari rizki tanpa sekolah. Cuman subhanallah, kemudian manusia yang dikasih oleh Allah kepintaran, kecerdasan, dikasih oleh Allah keahlian, dia takut tidak mendapatkan rizki dari Allah Azza wa Jalla. Ya, makanya ini pentingnya memahami nama Allah Ar-Razzaq, yang maha pemberi
rizki, agar seorang hamba selalu terpaut hatinya meminta kepada Allah Azza wa Jalla dan menyender kepada Allah yang berkaitan dengan rizki, bukan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Dalilnya surat Hud ayat 6. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha." Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada hewan jelata di atas muka bumi melainkan rizkinya ditanggung oleh Allah Azza wa Jalla. Semuanya, semua makhluk di atas muka bumi rizkinya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha wa in abta'a 'alaiha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, sesungguhnya jiwa tidak akan mati sampai sempurna rizkinya walaupun datangnya terlambat. Ya, walaupun datangnya terlambat. Artinya datangnya agak lambat. Artinya semua jiwa akan dipenuhi rizkinya oleh Allah sebelum mati. Kalau seandainya dia wafat, maka telah sempurna rizki yang Allah berikan kepada dirinya. Ini menunjukkan kalau rizki sama seperti ajal. Kalau ajal sudah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla, maka rizki pun juga telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya manusia tidak bisa lari dari ajalnya, dia mengumpat di dalam rumah, atau dia jaga kesehatan, atau dia berusaha menjauhkan hal-hal yang bahaya, kalau Allah menentukan dia wafat, dia pasti wafat. Ya subhanallah, sebagian orang yang sakit berumur panjang, dan orang yang sehat mati mendadak. Ajal. Orang yang jaga kesehatan, kebugaran, jaga makan, mati mendadak dia. Sedangkan orang yang sakit, divonis oleh dokter akan cepat mati, malah berumur panjang. Maka ajal, ketentuan Allah Azza wa Jalla. Sampai disebutkan, ada seseorang mengidap penyakit kanker. Dia datang ke dokter, kata dokter, umur kamu tidak akan panjang. Akhirnya dia pindah dokter. Kalau itu dokter yang berkaitan dengan dokter umum, akhirnya dia pergi ke dokter herbal. Dokter herbal juga bilang, kalau penyakit kamu kronis, kemungkinan kamu tidak berumur panjang. Subhanallah, dia yang divonis matinya cepat, ternyata berumur panjang. Sampai dokter umumnya mati terlebih dahulu, dan dokter herbalnya mati terlebih dahulu. Ya, ketika ditanya, kenapa kamu bisa berumur panjang? Kata dia, aku selalu mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, la haula wa la quwwata illa billah. Dia serahkan semua urusannya kepada Allah. Subhanallah, dia yang berumur panjang, kedua dokter yang vonis mati terlebih dahulu. Ya. Nah, kalau ajal ya ikhwah, nggak bisa lari seseorang darinya, begitu juga rizki. Rizki kalau sudah ditetapkan oleh Allah buat kita, mau kita lari kemanapun juga, dia yang akan menghampiri kita. Ya. Hatta kalau kita ada rizki yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla, seandainya kita jatuh dari pesawat, kita tidak akan mati sampai rizki kita disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pernah ada kasus kecelakaan pesawat, semuanya meninggal kecuali ada orang yang hidup. Ya. Tandanya ada rizki dia yang belum sempurna dari Allah Azza wa Jalla. Dan pernah dikisahkan juga oleh Syekh Sulaiman hafizahullah, ada orang tua jatuh ke sumur. Kemudian orang datang berusaha untuk menyelamatkan dia. Ketika diangkat dari sumur, didudukkan, dikasih minum, ya, dikasih minum 1 gelas susu. Minum orang tua tadi. Udah minum susu, subhanallah terpleset jatuh lagi dia. Diangkat kedua kali baru wafat. Artinya kenapa dia pertama kali tidak wafat? Karena masih ada jatah rizki. Maka ini benar kata Nabi SAW, lan tamut an-nafs. Jiwa tidak akan mati sampai Allah sempurnakan rizkinya, wa in abta'a 'alaiha. Walaupun terlambat datangnya, tapi tidak akan wafat sampai rizkinya sempurna. Ya. Oleh karena itu, ya, kita jangan mengejar hal-hal yang sudah dipastikan oleh Allah Azza wa Jalla sampai kita melalaikan hal-hal yang belum dipastikan dari surga dan neraka buat kita. Ya. Sampai kemudian kata Nabi, fattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wa ajmilu fit talab, dan carilah rizki dengan cara yang terbaik. Wala yahmilannakum istibta'u ar-rizqi an ta'khudhu bi ma'siyatillah. Janganlah telatnya datang rizki membuat kalian meraih rizki dengan cara bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya kadang rizki belum datang kepada dia, atau datangnya lambat, akhirnya dia meraih cara rizki dengan bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini istibta'. Makanya manusia dalam mencari rizki dia harus sabar. Jangan tergesa-gesa, terburu-buru, ingin cepat mendapatkan rizki, akhirnya dia memakai jalan pintas, datang ke dukun, dan seterusnya. Atau dia pinjaman yang haram, atau dia berbuat curang, menipu, memalsukan barang, dan seterusnya. Ya. Nah, kata Nabi SAW, jangan. Kenapa? Fa innallaha la yanal ma 'indahu illa bi ta'atihi. Karena apa yang ada di sisi Allah tidak bisa diraih kecuali dengan ketaatan. Artinya, kalau seseorang mencari nafkah, dia kan pastinya ingin menggunakan nafkahnya untuk beribadah kepada Allah, untuk bisa meraih surga Allah Azza wa Jalla. Kalau dia mencari rizki dengan cara maksiat, maka dia tidak bisa menjadikan rizki dia mendapatkan surga Allah Azza wa Jalla. Karena apa yang ada di sisi Allah tidak bisa diraih kecuali dengan ketaatan. Ya. Sekarang ya ikhwah, juga zaman yang membuat manusia ingin cepat kaya. Kenapa? Karena dia setiap hari menonton orang-orang kaya.
Semua yang ditonton sama dia bagaimana orang ini bisa kaya. Dia nonton motivasi-motivasi kekayaan. Kemudian dia lihat bagaimana orang memperlihatkan kekayaan. Ya, kemudian menghambur-hambur uang dengan mudah dan seterusnya. Nah, itu membuat orang nafsu, ingin cepat kaya, ingin cepat tenar. Nah, kadang penyakit ini membuat dia tidak memperhatikan lagi mana halal, mana haram. Dia meraih rezeki dengan cara apapun juga, dan ini akhir zaman. Ya. Nah, ini penyakit yang berbahaya. Oleh karena itu kita harus selalu kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah dan memahami konsep rezeki yang dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dan diterangkan oleh Nabi Muhammad SAW.